Namun yang bicara sekarang kan harus sistem, Pak. Oh iya. Ya, lagi. Jadi kalau kita nggak ada sistem ya tumbang lah. Nah, makanya pernyataan saya ke forum ini adalah ketika sistem itu belum terbangun, kalau kita nggak bergerak, kan nggak bisa jalan. Kalau sistem yang jalan, kita jalan-jalan tetap jalan gitu kan. Iya. Artinya ketika ada pandemi, ada kita nggak bergerak, tapi sistem itu yang jalan. dimotor nggak jalan, karena belum sistem yang terstruktur kan. Struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ketika Unilever ada, Wings ada, ABC ada, produk-produk lain ada, Unilever ini masih dari tirani besar lah untuk pemain baru ya. Ketika ada Wardah, ada yang pengen menduplikasi produk-produk mereka, turunan lah ya, sampo-nya dibikin, sampo ini masih belum bisa menembus pasar, bahkan diobrak-abrik. Bahasanya diobrak-abrik ya. Kalau lo mulai awas lo gitu kan, bahasanya gitu lah. Nah, langkah yang dilakukan Usama sudah action kan, tinggal membangun jaringan yang nyambung ini kan. Ini Unilever udah sambung beberapa item, memang belum bisa langsung tapi mulai ini kan, mungkin lewat ini ya. Ya. Grosirnya. Jadi gini Pak, Nusamat itu posisinya kan baru mulai. Ya. Dengan baru mulai ini kan tentu masih banyak plus minusnya yang harus kita evaluasi ya. Apalagi perjalanan sistemnya juga masih harus diuji di lapangan kan gitu kan. Nah, tapi kita punya satu keyakinan yang tidak dimiliki orang lain, yang namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tidak ada satu komunitas di negeri ini sebesar NU. Nah, PR kita kan bagaimana mengolah social capital yang sangat besar di NU ini menjadi financial capital. Nah, Nusamat hadir dalam rangka mengolah itu. Nah, cuman untuk mengolah itu kan kita tidak bisa ego sendirian, Pak. Karena kita punya banyak kelemahan, misalnya produk. Kita nggak punya produk. Kita harus ngambil produk yang lain yang sudah ada. Kenapa yang kita harus ngambil produk-produk lain? Unilever lah, kopi, kapal api, dan sebagainya yang pabrik-pabrik besar seperti itu. Sederhana, Pak. Masyarakat itu hari ini belanja sembako itu brand awareness-nya sudah terbentuk, Pak. Jadi rasa memiliki terhadap produk Unilever, produk ABC, produk XX yang sudah ada di masyarakat ini segitu loyalnya. Ya. Itulah. Dan itu yang memang nggak bisa ditembus orang sembarangan. Nah, ini perlu edukasi. Mengapa Nusamat menghadirkan adanya pelatihan kewirausahaan, pembimbingan, coach, pendampingan untuk para agen distributor. Karena untuk apa? Edifikasi kepada publik, kepada masyarakat, ya khususnya warga Jam'iyah, ya kan, supaya mereka punya loyalitas. Ini loh kita sekarang punya. Cuman kan kalau hanya sekedar menghadirkan ini punya sama dengan mereka, ya mereka nggak akan loyal lah. Ya, gini. Pada posisi ini saya berharap sih ada leveling ya, leveling yang sekelas Pak Kiai. Ini pada leveling untuk membangun ini, walaupun dari kecil. Ya kan? Tetap copy paste-nya di level yang jenengan dari sosialisasi, pelatihan, ada leveling yang harus. Ini udah ada SOP yang rapi, konform. Ya. Pada level ini jenengan adalah level nasional yang di PBNU
levelnya level yang ini nggak ada besar-besaran ini. Ya. Yang nantinya ketika saya bilang riset yang dilakukan dan sebagainya leveling pada middle sampai bawah ini kan udah ada SOP. Yang atas inilah yang juga segera dipikirkan. Karena beberapa kawan kasih info gini ya. Ketika wadah itu menggelontorkan hampir berapa T gitu untuk membangun apa istilahnya produk turunan yang dibutuhkan masyarakat, sabun, sampo yang ekonomis yang bisa diproduksi oleh kita. Kan sebenarnya dari produk-produk ini kan mereka nggak punya ini sebenarnya, nggak punya pabrik. Artinya begini, mereka punya branding, Sariwangi, produk-produk yang lainnya, pasta gigi dan sebagainya. Kalau saya lihat struktur historinya itu rata-rata mereka take over. Betul. Yang sudah hidup, Iya. diambil brandnya, Iya. Wapita, Sariwangi, macam-macam itu. Makanya di bisnis itu kekuatan branding itu yang menguasai orang, Pak. Ya, lepas dari itu, maksud saya pengen saya itu begini kayak perlu dibikin yang kita harus masuk gitu kayaknya dengan levelnya level atas, ya nggak? Karena ketika mau masuk ke situ orang-orang bermodal besar seperti saya baru punya sampel 2 ya, antara Wardah sama ada grup Muslim yang lain ya, As-Sof misalnya, yang punya Muslim yang dia mencoba untuk istilahnya tidak menutup lah, artinya terbuka, Muslim yang terbuka. Saya ketemu orangnya ini Wardah, memang betul ada prioritas beliau untuk menggarap pasar Muslim yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Tapi dia bilang tiraninya sangat kuat. Ketika mengurus izin, tolong jangan dikasih misalnya. Itu hal-hal yang sifatnya apa ya? Kita perlu tadi. Iya. Jadi gini, Pak. Makanya saya selalu bilang gini, Pak. Bisnis itu jangan pakai bahasa Muslim atau tidak Muslim Indonesia. Gitu. Iya. Kita nggak usah pakai gitu. Dan aku dari awal paling nggak setuju dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kotakan. Itu kita mengkotakkan, mensegmenkan yang akhirnya mencelakakan kita sendiri. Karena apa? Bisnis itu ujung-ujungnya kan uang dan barang, Pak. Uang dan barang ini nggak punya agama, Pak. Kenapa mesti menjadi satu tersendiri gitu loh, bahasa tersendiri. Nah, sekarang misalnya contoh, produk namanya beras. Apa harus agama yang dihidupkan? Emang kalau nggak Muslim terus nggak makan? Ya enggak toh. Makanya yang namanya makanan itu adalah soal kemanusiaan, Bang. Produk-produk sembako, produk-produk komoditi consumer good yang kita punya itu produk-produk kemanusiaan. Sekarang gini, Pak Slamet dan warga masyarakat lain misalnya dalam satu wilayah kere semua dah, duafa semua, apa nggak makan? Tetap makan kan? Dia tidak mampu, tetap dibantu lewat pemerintah, lewat para muzaki dan seterusnya. Untuk apa? Untuk terjadinya ekonomi pasar yang hidup. Artinya apa? Ini contoh bencana. Oh, yang lagi kena bencana pun butuh makan, Pak. Jadi ini bukan soal Muslim atau tidak Muslim. Oke. Ya, ini soal kemanusiaan. Jadi makanya dagang sembako ini nggak usah mikirin nunggu Muslim yang beli atau nunggu Muslim yang jualan. Yang penting manusia dia butuh, selesai gitu loh. Ya, saya melihatnya gini guys. Maaf nih, mohon izin menyampaikan. Kalau kita pada level itu, ketika orang-orang yang Muslim yang kelihatannya berjenjang mau bagus misalnya, kita terhibit pada ini loh. Yang tadi bilang hidro. Ketika kita tidak memiliki produk, ya enggak. Produk dari sini udah di take over sama sini. Mereka secara langsung nggak langsung memang posisinya adalah mereka itu secara nggak langsung selalu ada, kalau saya pikir sistem yang belum tertata rapi. Jadi ketika pada tertentu misalnya di hidro nih, kenapa sering dibilang misalnya kalau sodako, salamat tetap gabung ke sini, ada prioritas yang tidak ke kita ininya. Nah,
ketika saya mencoba mengambil langkah Indonesia, ini Nusamat yang berpeluang maju. Iya, justru itu makanya Nusamat membangun satu tagline milik bersama. Ya, kendaraan apa? Kendaraan sukses keluarga Indonesia. Indonesia. Gitu loh. Jadi semboyan kita kan begitu. Tagline kita adalah milik bersama kendaraan sukses keluarga Indonesia. Kita tidak mengenal agama untuk dalam konteks ini harus muslim, harus non muslim. Enggak ada kayak gitu-gitu. Ini soal kemanusiaan. Sehingga mainkan Problemnya di lapangan itu saya matur. Nah, ini loh. kalaupun ada problem-problem seperti ini, ada katakan oligarki, ya kan? Ada oligarki ekonomi. Karena begini Pak, jangan lupa sebuah oligarki konglomerasi dibangun bukan 1 hari, bukan 1 tahun, gitu loh. Contoh, saya ngomongin Unilever Pak. Unilever itu pusatnya ada di Belanda Pak, gitu loh. Dia mengakuisisi semua produk yang ada di masyarakat yang mengikuti standarnya dia. Jadi apakah Sariwangi itu produknya masyarakat Indonesia yang diakuisisi oleh Unilever, dan itu semacam kayak maklun jatuhnya, tapi merek itu miliknya Unilever. Yes. Nah, apakah Unilever produksi sendiri? Enggak Pak. Tapi jangan lupa kemampuan Unilever untuk membranding, memanage itu sudah teruji lewat sejarah. Nah, sekarang kalau kita sendiri punya merek sendiri, contoh misalnya Wardah. Itu Wardah juga saya kenal Pak Subakat itu. Subakat itu kan sejak kecil Pak. Saya masih bareng sama dia. Kecil-kecil sama-sama kerja sama jualan donat, ya, country donat waktu itu. Jadi kita sering seminar bareng, saya masih kecil tahu persis masih home industry waktu itu. Tapi kekuatan dia terus meringsek pangsar, nggak pernah putus. Kenapa? Karena ada gelontoran iklan terus menerus, brand awareness terus dia bangun. Sehingga sekarang namanya Wardah menguasai pasar, udah bersaing sama Mustika Ratu, sudah bersaing sama Mirabella, kayak gitu-gitu loh Pak. Nah, iya. Nah, ini yang terpenting apa Radi? Yang terpenting itu bisnis Pak. How to build trust. Yes. Right. Itu loh Pak. Jadi gimana membangun trust. Nah, trust itu dari sisi produk misalnya, kualitas produk. Itu loh. Yang kedua dari sisi pelayanan distribusinya. Terus ini semua Pak akan masuk ke brand bus kita kalau dicekoki terus dengan iklan, dengan brand terus. Nah, ya. Sampai ya anak saya contohnya kalau lewat jalan itu kan lihat M merah kuning langsung McDonald. Pertanyaan saya, apakah nasi yang di McDonald dengan nasi yang di rumah kita, beras Cianjur, beda? Enggak kan? Tapi kenapa brandnya jadi McDonald? Karena kuatnya McDonald di dalam membangun brand, Pak. Persepsi orang. Nah, kita ini ya ada tadi disebut misalnya 212 Mat. Seberapa banyak sih dana yang 212 Mat miliki untuk membangun brandnya? Enggak ada, Pak. Enggak. Saya ngarahnya lebih ke arah sini loh, Kiai. Masih ada ruang kosong yang bisa kita isi gitu. Artinya kalau jenengan kenal Pak Subakat, Bu Nur yang istrinya, mereka ada rasan-rasan bahasanya, rasan-rasan untuk membangun level yang tadi jenengan sampaikan sungguh-sungguh menyamai yang Mustika Ratu main namun dalam bidang kosmetik. Ya. Ya, nah, saya dengar kemarin samar-samar beliau itu berkeinginan membangun awareness produk yang sama, mengisi ruang kosong ini. Iya, saya setuju, makanya di iklan-iklan beliau ya, di TV Anda lihat. Di TV itu iklan dia ya kan, selalu ada iklan berkerudung. Pasti ada 2 orang, enggak pernah iklannya Wardah ya, sendirian tuh dah. Pasti ada berkerudung, yang satu tidak berkerudung, Pak. Karena dia ingin memberikan pasar, image, siapapun boleh pakai produk itu. Jadi makanya kan dagang. Jadi makanya dagang jangan khusus orang berkerudung, khusus muslim saja, gak usah. Iya. Jadi termasuk Nusamat kita akan hadir bukan untuk segmen muslim saja, tapi segmen seluruh manusia. Ya.
sembari kita memikirkan dengan tadi, udahlah kita edukasi, kita sosialisasi bahwa milik muslim harus dimajukan. Nah, saya berharap juga ada apa istilahnya, rasan-rasan kerisauan untuk mengisi yang link ini juga, Loh, Nusama tuh hadir untuk mengisi itu, Pak. Ngisinya bukan ngisi menjualin, tapi menjadi bagian yang punya brand yang pelan-pelan dibangun, nantinya Justru menjadi level paham. yang, Justru itu. karena di sini dimainkan yang Betul. sakit. Saya sadar. Lagi. Jadi gini, Maksudnya, tahapannya gini, Pak. Lagi. Tahapannya adalah ingin kita membangun konsumennya dulu. Grassroots dulu. Iya. Pasar dulu, jadi. Pasarnya dulu dibangun. Iya. Sekarang kalau kita jualan nggak ada pasarnya, megap-megap, Yai. Jadi kita harus tahap pertama bangunlah pasar. Maka itu Nusamat, bagaimana meraih member sebanyak-banyaknya dulu. Pada level itu sudah tercapai, baru kita akan munculkan dengan produk sendiri. Mulai satu-satu dimunculkan. Pak Slamet punya madu, merekin madu Nusamat. Orang lain beras, merekin beras Nusamat. Setara bertahap, ya kan? Masuk, Pak. Sehingga ketika sudah teredukasi lama, oh saya kalau nggak makan berasnya Nusamat gak enak. Nah, itu udah mantap itu. Nah, pada tahapan itu belum terbangun sama sekali kita. Karena kita belum concern di brand, kita masih pada tahapan membangun pasarnya. brand persepsi setelah ada produk kan. Iya dong. Karena gini, jangan kebalik, Pak. Keperluan. Karena kebalik gini. Kalau Anda bikin karena Anda bisa produksi, pasarnya nggak ada, berarti Anda hanya pinter produksi, nggak bisa jualan. Kita balik, kita pinter jualan, barangnya siapa? Barang siapa saja. Begitu pasar kita banyak.